Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Devi Fitriana dengan NPM 022010404092 dan saya Madia Miranda Hidayat NPM 022010404093. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai peranan stakeholders dan stockholders. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Devi. Jadi yang pertama di sini ada pengertian dari stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dan isu atau permasalahan yang sedang diangkat. Stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. Stakeholder dapat dijumpai dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Stakeholder dalam bisnis atau perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, staf, pegawai, supplier, distributor, maupun konsumen. Bahkan, saingan atau kompetitor perusahaan juga dapat disebut sebagai stakeholder karena akan mempengaruhi kestabilan perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi stakeholder. Yang pertama ada stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Contohnya, masyarakat dan tokoh masyarakat, serta manajer publik, yaitu lembaga publik yang mempunyai tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terkait langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Contohnya, lembaga pemerintahan dalam wilayah tertentu namun tidak mempunyai tanggung jawab langsung, lembaga swadaya masyarakat atau LSM setempat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul. Perguruan tinggi, yaitu kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, serta pengusaha atau badan usaha yang berhubungan dengan permasalahan. Yang ketiga ada stakeholder kunci, yaitu unsur eksekutif yang berdasarkan levelnya, yaitu legislatif dan instansi yang mempunyai wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. Contohnya, stakeholder kunci suatu proyek di daerah kabupaten, yaitu pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, serta dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Pada dunia bisnis, pembagian kelompok stakeholder dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Pihak-pihak yang termasuk di dalamnya yaitu stakeholder internal meliputi pemegang saham, manajemen dan top eksekutif, pegawai, dan keluarga perusahaan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, distributor, kompetitor, pemerintah, komunitas, pers, dan bank atau kreditor. Selanjutnya ada peran stakeholder. Yang pertama pemegang saham atau pemilik. Pemegang saham berperan sebagai investor yang menyediakan modal untuk berjalannya suatu perusahaan. Yang kedua ada pegawai. Pegawai memiliki peran yang cukup penting dalam bisnis, di mana mereka merupakan orang yang berkaitan secara langsung dengan proses produksi. Yang ketiga ada supplier. Pemasok berperan dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Yang keempat, konsumen. Konsumen berperan sebagai pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Yang kelima, bank atau kreditor. Individu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Yang keenam, ada pesaing atau kompetitor. Perusahaan hanya bisa berjalan jika memiliki konsumen yang tertarget sebagai pengguna produk atau jasa yang dijual. Yang terakhir ada pemerintah, yaitu pihak yang memiliki wewenang dan kuasa dalam mengeluarkan perizinan usaha. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya pengertian shareholders atau stockholders. Pengertian shareholders menurut Profesor Dr. Sukmawati Sukamulya adalah individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan perusahaan, baik itu manajemen maupun para pemegang saham. Menurut Business Dictionary, pengertian stockholder adalah individu
kelompok, atau organisasi yang memegang satu atau lebih lembar saham di suatu perusahaan, dan yang mana namanya tercantum di sertifikat lembar saham tersebut. Lalu kita akan membahas mengenai perbedaan shareholder, stockholder, dan juga stakeholder. Tiga istilah ini seringkali membingungkan bagi beberapa orang karena dianggap sama. Pada dasarnya, ketiga pihak tersebut berada dalam satu perusahaan atau organisasi, namun memiliki perbedaan dalam hal peran dan juga tanggung jawab. Berikut perbedaan shareholder, stockholder, dan juga stakeholder. Yang pertama, shareholder atau stockholder memiliki saham finansial di perusahaan, sedangkan stakeholder punya kepentingan dalam hal finansial perusahaan atau tidak sama sekali. Yang kedua, shareholder bisa berperan juga sebagai stakeholder, namun stakeholder bukan merupakan bagian dari shareholder. Yang ketiga, shareholder akan terkena dampak langsung atas apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan stakeholder bisa terkena dampak baik secara tidak langsung ataupun langsung. Yang keempat, stakeholder punya tanggung jawab dan pengaruh terhadap apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan shareholder hanya terkena dampaknya saja. Yang kelima, shareholder memiliki sebagian dari perusahaan, sedangkan stakeholder tidak semuanya memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Shareholder merupakan pemangku kepentingan utama dan pemilik saham perusahaan, sedangkan stakeholder merupakan pihak yang berkepentingan pada suatu perusahaan, baik itu kepentingan finansial maupun kepentingan lainnya. Beberapa contoh stakeholder antara lain karyawan, staf, pelanggan perusahaan, supplier, keluarga karyawan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari shareholder adalah investor dari saham perusahaan. Namun, ada juga organisasi yang hanya memiliki stakeholder tanpa shareholder. Salah satu contohnya adalah organisasi universitas yang tidak memiliki saham. Contoh stakeholder di universitas misalnya dosen, mahasiswa, administrator, dan staf lain di kampus tersebut. Lalu yang akan kita bahas adalah Dewan Direksi. Definisi dari Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk klasifikasi Dewan Direksi secara tradisional, direktur terbagi menjadi dua, yaitu eksekutif director dan non-eksekutif director. Biasanya, eksekutif director adalah seorang direktur yang berdedikasi penuh dalam peranan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Non-eksekutif director adalah pihak eksternal yang masuk ke dalam jajaran manajemen atas keahliannya dan memberikan pandangan yang lebih netral dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu ada pengangkatan dan pemberhentian. Dewan Direksi Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur. Lalu selanjutnya ada peran shareholder dan stakeholder dalam perspektif shareholding. Corporate governance dapat dikategorikan menjadi dua paradigma yang berlawanan, shareholding versus stakeholding. Perspektif shareholding yang cenderung dianggap tradisionalis mempunyai pandangan bahwa korporasi merupakan instrumen legal pemilik dalam memaksimumkan kepentingannya, berupa keuntungan atas investasi yang dilakukan. Untuk mengakomodasikan hal ini, dikenal tiga tingkatan struktur governance yang hierarkis, diatur dalam undang-undang perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan pemilik tersebut. Struktur hierarkis ini disertai dengan berbagai aturan atau regulasi lainnya, atau lebih dikenal dengan governance mechanism, yang melaksanakan fungsinya melalui mekanisme checks and balance.
di dalam suatu sistem CG. Perspektif stakeholding mempunyai sudut pandang bahwa keberadaan korporasi selayaknya mengacu kepada peningkatan kemakmuran berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders secara lebih luas dibanding hanya terhadap kepentingan para pemilik korporasi atau shareholders. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.